Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran dan satuan. Oke, kalau materi sebelumnya saya menjelaskan tentang pengukuran. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang besaran dan satuan. Oke, tolong disimak video yang saya jelaskan. Nanti ada latihan, silakan kalian kerjakan. Yang pertama, ada besaran dan satuan. Nah, besaran adalah segala sesuatu yang didapat dari hasil pengukuran dan dinyatakan dalam bentuk angka dan satuan. Nah, di fisika itu ada yang namanya angka dan satuan. Angka dan satuan itu tidak bisa dipisahkan karena dia satu kesatuan. Jadi, di mana ada angka, pasti ada satuan. Paham ya? Bentuk angka dan satuan itu tidak bisa dipisahkan dalam ilmu fisika. Selalu ada. Misalnya kita mau menghitung 7 cm, maka kita tulis 7 cm. Jangan 7 saja. 7 saja itu bingung. Apa 7 km, apa 7 mm, atau bagaimana. Oke. Lalu yang kedua adalah satuan. Nah, satuan ini adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Oke, satuan adalah yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Lalu di besaran itu ada 4, ada besaran pokok, ada yang namanya besaran satuan, ada yang namanya besaran turunan, ada yang namanya besaran vektor, dan ada yang namanya besaran skalar. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu. Ingat ya, besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan merupakan acuan besaran lainnya. Oke, besaran pokok itu nggak asing lagi di telinga kalian, pasti kalian sedang dengar ada 7 besaran pokok dalam fisika. Itu ada panjang, massa, waktu, dan sebagainya. Nah, panjang itu lambangnya L, satuannya apa? Meter. Oke, massa itu lambang pokoknya M, satuannya kilogram, dan sebagainya. Silakan kalian pelajari sendiri untuk nama-nama besaran pokok. Lalu selanjutnya ada yang namanya besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan atau kita peroleh dari besaran pokok. Yang lebih gampangnya, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, ini ada besaran-besaran turunan. Yang pertama ada luas, lambangnya A. Oke, luas itu ada rumusnya. Rumus luas panjang kali lebar, maka M kali M, maka satuannya meter kubik. Oke, lalu ada volume atau V, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Oke, maka rumusnya maka satuannya M kali M kali M, maka M kubik. Oke, paham ya? Kalian pelajarin sendiri ini. Kalau kalian belum paham, silakan kalian komen di bawah. Lalu ada besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, Ani pergi ke sekolah dengan jarak tempuh 2 km ke arah utara. Oke, dia mengatakan ada nilai dan arah, maka jarak tempuh 2 km itu adalah nilainya, arahnya ke utara. Oke, nggak mungkin kan Ani pergi ke sekolah dengan jarak tempuh 2 kg, seperti itu kan nggak mungkin. Jadi di sini besaran vektor itu selalu memiliki nilai dan arah. Oke. Lalu yang terakhir ada besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Ingat, besaran skalar hanya memiliki nilai saja. Kalau misalkan besaran vektor itu memiliki nilai dan arah, kalau besaran skalar hanya memiliki nilai saja. Contohnya, Ani pergi ke pasar untuk membeli gula seberat 3 kg. Nggak mungkin kan? Ani pergi ke pasar untuk membeli gula seberat 3 kg ke arah timur. Kan nggak mungkin seperti itu. Oke? Lanjut, ada dimensi. Nah, dimensi ini adalah suatu besaran yang menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Oke, ini ada nama-nama dimensi panjang,
dimensinya L, lalu massa dimensinya M. Jadi dimensi itu lambangnya besar semua. Oke. Kalau misalkan lambang besaran pokok itu L-nya kecil, untuk dimensi L-nya besar. Contoh dari dimensi luas itu dimensinya L besar, maka panjang kali lebar. Ingat, rumus luas itu panjang kali lebar, maka L dikali L sama dengan L pangkat 2, maka dimensinya L pangkat 2. Oke. Contoh yang berikutnya ada volume. Volume itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, maka dimensinya L kali L kali L, maka L pangkat 3. Lanjut. Contoh yang kedua, tentukan dimensi di bawah ini. F sama dengan M dikali A. Oke, ada massa dan ada percepatan. Di sini, massa itu dimensinya M besar. Oke, massa dimensinya M besar. Untuk percepatan, dimensinya L per T pangkat 2. Oke, untuk percepatan dimensinya L per T pangkat 2. Oke, di mana F sama dengan M, L, T min 2. Kenapa dia jadi min 2? Karena dia per, lalu dia naik ke atas menjadi minus. Paham ya sampai di sini? Terima kasih semuanya. Simak video yang saya berikan. Nanti ada latihan, silakan kalian kerjakan di GCR. Semangat belajarnya, walaupun kita belajar daring, tetap harus semangat. Raih cita-cita kalian setinggi langit. Dan semangat terus, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.